Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara Sobat The Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini kita dapat mengawali dengan mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami diberikan hari yang baru, rahmat yang baru untuk kami dapat menikmati kasih karunia daripada Tuhan yang menjadi pertolongan ketika kami menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami semua, Sobat The Messenger, Engkau berkati di dalam Bread of Life, pencerahan dari Roh Kudus, membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami dan menyatakannya, menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-25 hingga ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-25 hingga ke-31, demikian firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Sobat The Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah orang Kristen amatir. Orang Kristen amatir. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika mendengar kata amatir? Dunia menganggap bahwa amatir adalah orang yang memiliki kepandaian, keterampilan, bakat, ataupun talenta yang terbatas. Lebih rendah daripada orang-orang yang kita anggap profesional. Ini menarik bahwa sebetulnya kata amatir ini telah mengalami perubahan makna dengan perubahan zaman yang ada sekarang ini. Amatir berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu amatir. Di dalam bahasa Latinnya adalah amor. Amor artinya suka. Amor artinya mengasihi. Jadi sebetulnya makna asli, makna sebenarnya dari amatir adalah seseorang yang melakukan sesuatu, seseorang yang melakukan aktivitas karena dia suka, dan dengan sukarela dia melakukannya. Itulah makna sebenarnya dari amatir. Dia melakukan sesuatu karena dia suka, karena dia sukarela untuk melakukannya. Tetapi dalam pandangan dunia sekarang ini, orang yang disebut amatir itu
dipandang lebih rendah dari orang yang disebut profesional. Orang yang profesional karena kepandaiannya, karena keterampilannya, karena bakatnya, karena talentanya yang bagus, dianggap bagus, maka dia memperoleh jasa, uang, upah sebagai balasan atas jasa yang diberikan. Contohnya, atlet olahraga. Kalau mereka disebut atlet olahraga amatir, dia bermain sepak bola, ya tidak dibayar. Karena dia suka, maka dia bermain sepak bola. Karena dia senang, punya hobi bermain sepak bola, dia ikut bermain sepak bola. Tidak ada bayaran di sana. Maka disebut amatir. Sedangkan atlet sepak bola yang profesional, karena dianggap bagus, dianggap baik, berbakat, maka ketika ada klub yang melihat, kemudian merekrutnya untuk bermain dan dibayar. Karena dianggap dia punya bakat yang lebih baik daripada seorang yang amatir. Dan dunia memandang seorang yang amatir itu punya keahlian, punya keterampilan, punya talenta yang lebih rendah daripada profesional. Bagaimana di dalam pelayanan, di dalam gereja? Bagaimana pelayanan kepada Yesus Kristus? Apakah kita orang yang amatir atau profesional? Ketika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memilih mereka yang bersedia mengikutinya untuk terlibat dalam pelayanan kasih kepada sesama. Yesus memilih seorang nelayan yang gaya berbicaranya kasar dan keras, rendah pendidikannya. Yesus memilih seorang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, musuh masyarakat, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kasih kepada sesama. Yesus memilih mereka yang bersedia dengan sukarela menyatakan komitmen tekadnya untuk mencintai Yesus, mengikutinya dan meneladani kehidupannya dan melakukan pengajarannya dengan sukarela. Yesus tidak memilih orang yang terpandang. Yesus tidak memilih orang yang berkuasa. Yesus tidak memilih orang yang bijaksana. Pada zaman Tuhan Yesus, ada orang-orang Farisi ahli Taurat yang disebut orang-orang bijak karena mereka mengajarkan firman Tuhan perjanjian lama. Yesus tidak memilih pejabat-pejabat yang punya kuasa untuk melayani sesama. Tetapi tadi, yang tidak dipandang dunia, yang dipandang hina rendah oleh dunia, tetapi karena punya hati dengan sukarela, dengan kasihnya yang besar, mau mengikut Yesus seumur hidupnya. Maka kita melihat para murid, para rasul, karena kasihnya yang besar, mereka memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia, melayankan kasih kepada sesama. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak kesulitan, meski nyawa menjadi ancaman, tapi karena kasihnya kepada Yesus, mereka mau melakukannya.
Inilah orang Kristen amatir. Seringkali kita mengatakan di dalam gereja, ayo kok pelayanan tuh yang profesional. Ya, kita mengatakan demikian. Yang profesional kalau pelayanan itu. Karena kita memandang yang profesional itu lebih baik. Yang profesional itu lebih tinggi keterampilannya. Yang profesional itu punya dedikasi yang kuat di dalam pandangan kita. Tetapi kalau kita merujuk kepada arti makna asli dari amatir, seseorang yang melakukan aktivitas karena cintanya, maka yang tepat adalah kita harus menjadi orang Kristen amatir. Kita melayani Tuhan, kita mengambil bagian dalam gereja Tuhan karena kasihnya kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita. Karena itu di dalam suratnya Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa Yesus, Tuhan Allah, memilih orang-orang yang bersedia mengabdikan dirinya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ya, Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Dan setiap kita yang menurut iman percaya kepadanya, kita mengaku, aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Maka kita mau melakukan pelayanan kasih, pekabaran Injil, berbagai pelayanan di dalam gereja karena kasih kita kepada Tuhan. Dan kita mau melakukannya dengan sepenuh hati kita. Inilah orang Kristen amatir. Dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang dipandang hina, yang dipandang rendah, kebanyakan kita orang Kristen adalah orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. Kita dipandang bukan orang yang pandai dan bijak, tetapi Allah mau milih kita. Di dalam ayat yang ke-27-28 mengatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membegahkan diri di hadapan Allah. Setiap kita orang Kristen, oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, semata-mata belas kasihan Allah. Dan Allah mau memakai kita, orang-orang yang mengasihinya, yang mengasihi Yesus, untuk mengambil bagian di dalam penata layanan yang dipercayakan kepada kita. Baik di gereja, baik di tengah masyarakat, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen amatir yang mau melakukan
segala perintah Tuhan dengan sukarela, dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami diingatkan kembali akan panggilan kami sebagai penata layan, sebagai orang-orang Kristen yang melakukan pelayanan demi pelayanan, pengabaran Injil, pelayanan kasih karena cinta kami kepada Tuhan, dan kami melakukannya dengan sukarela sepenuh hati kami. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak godaan, kesulitan, tapi kami tetap setia karena Tuhan Allah yang memilih dan menopang pelayanan kami. Kami diajar untuk menjadi orang Kristen amatir yang melakukannya karena cinta kami kepada Tuhan. Berkati Sobat The Messenger di dalam berbagai pelayanan yang kami geluti, baik di dalam gereja ataupun di lingkungan tempat kami bekerja, tempat kami belajar, lingkungan tempat kami tinggal. Bagaimana kami dapat melayankan kasih Kristus kepada sesama kami, memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami melakukannya karena kasih kami kepada Tuhan. Berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, bagaimana setiap kami Sobat The Messenger menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati sepanjang hari ini segala usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus akan membuat berhasil. Cukupkan segala kebutuhan di tengah keluarga kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Bagi kami yang melangkah dengan beban yang berat, kebimbangan, dan tidak tahu arah kemana kami harus melangkah, Tuhan Yesus berikan tuntunan dan pencerahan untuk kami dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk Kota Kudus di mana kami tinggal, dan juga di tempat-tempat di mana kami tinggal. Sobat The Messenger, pada pagi hari ini Engkau yang peliharakan, jagai, tetap aman, tetap berada dalam kondisi yang kondusif untuk kami dapat bekerja, berusaha, belajar, bahkan kami dapat beribadah, melakukan aktivitas dengan leluasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau terus peliharakan untuk pemerintah, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajaran kabinet yang ada di tengah berbagai tantangan krisis yang dihadapi. Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan. Engkau yang memberikan pertolongan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan. Berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap pelayanan, tanggung jawab, peran yang dilakukan sungguh menjadi garam dan terang. Berkati negara kami Indonesia ini, hari demi hari ada kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, bahkan penyebaran virus COVID-19 terus dapat dikendalikan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, agar hidup kita sebagai orang Kristen didapati mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat The Messenger, kita diingatkan kembali akan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan,
yang mendorong untuk kita terus setia mengabarkan kabar baik dan melayankan kasih Kristus kepada sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.